Nah, apa sih hikmahnya? Kenapa makan daging onta itu membatalkan wudhu? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan gak ada hikmahnya. Syariat itu ada yang kita ketahui hikmahnya, ada yang tidak diketahui hikmahnya. Ini kan syariat nih. Kalau makan daging onta batal wudhunya, kan syariat. Nah, dalam Islam syariat itu ada yang diketahui hikmahnya, ada yang tidak diketahui hikmahnya. Contoh kita sholat subuh 2 rakaat, apa hikmahnya? Allah alam, nggak tahu kita. Taat aja gitu. Itu kan kenapa subuh dikuatin? Gitu kan? Kenapa sholat Jumat juga dikuatin? Sholat zuhur enggak, sama-sama siang. Sholat asar enggak dikuatin soal ininya. Kenapa harus ngucapin takbir Allahu Akbar? Ngapa enggak la ilaha illallah aja? Zikir paling agung itu kan paling mulia la ilaha illallah. Itu enggak tahu kita hikmahnya. Enggak tahu hikmahnya. Nah, ada syariat yang dikasih tahu hikmahnya. Contoh, kenapa kita ini dilarang minum minuman keras, terutama ketika mau sholat, karena merusak pikiran. Gimana dia mau membaca Al-Fatihah, mentadaburinya? Nggak bisa. Salah satunya dilarang, ataupun di luar sholat karena merusak akal. Gara-gara minuman keras banyak maksiat yang dia lakukan, bunuh lah dan yang lainnya itu ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, untuk makan daging onta, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan nggak ada hikmahnya, sudah kita taat aja. Kalau makan daging onta berarti membatalkan wudhu. Itu pendapat ulama yang pertama. Pendapat ulama yang kedua yang mengatakan ada hikmahnya, diteliti ada hikmahnya. Apa sih hikmahnya? Yang pertama, kata ulama, annal ibila fiha tabi'atun syaitaniyatun faman akala minha awrasahu zalika quwwata syaitaniyah fasyuri al wudu li idhabi hadhil quwwah. Yang pertama, onta itu berasal dari tabiatnya setan. Onta, sekali lagi ya, onta itu berasal dari tabiatnya setan. Maka siapapun yang memakan daging onta, tabiat setan itu akan mempengaruhi dia, karena memang makan itu akan mempengaruhi karakter seseorang. Oleh karena itu disyariatkan untuk wudhu lagi habis makan daging onta itu. Kenapa? Untuk menghilangkan pengaruh itu. Apa maksudnya itu? Tabiat setan onta itu ya. Rasul SAW menjelaskan di hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh ulama. Kata Rasul, la tusallu fi mabarikil ibil fa innaha minasyayatin. Kalian jangan sholat di tempat berhentinya onta, gak usah sholat situ. Kenapa? Karena mereka itu terbuat dari setan. Kata Rasul SAW, terbuat dari setan. Yang lebih gamblangnya lagi di hadis riwayat Ibnu Majah nomor 769, fa innaha khuliqat minasyayatin. Karena onta itu diciptakan dari setan. Itu kata Rasulullah SAW. Ada pengaruhnya itu kita makan itu. Ada pengaruhnya. Orang Saudi ada yang cerita itu kalau banyak makan daging onta, kulitnya kejel, keras. Sampai pengaruh di situ, bukan cuma pengaruh ke tubuh, pengaruh ke karakter. Seperti itu. Makanya kata Rasulullah SAW, al-fakhu wal khuyala wal alfakhu wal khuyala fil qaddadin ahlil wabar wasakinatu fi ahlil ghanam. Orang yang biasanya dia sombong, dia angkuh, itu yang suka teriak-teriak, yaitu orang yang suka dekat-dekat sama onta, ngurusin onta. Karakternya seperti itu kata Rasulullah SAW. Wasakinatu fi ahlil ghanam. Sedangkan orang yang biasanya sifatnya tenang, karakternya tenang itu, yang biasa ngurusi kambing. Itu kata Rasulullah SAW. Nah, ini dekat sama hewan aja bisa mempengaruhi karakter itu. Padahal nggak diajak ngomong itu ngurusi kambing. Kambing itu susah ngurusinya itu. Diajak ke kanan, ke kiri dia. Nah, susah itu, harus sabar itu. Orang lagi ngumpul semua di sini kambing-kambing, satu lari misalkan. Makanya jadi sabar dia tuh.
Ini interaksi sama hewan ini, nggak diajak ngobrol, apalagi sama manusia. Kalau ada kawan yang nggak benar, sudah jangan terlalu didekati. Itu banyak sekali pengaruhnya, mempengaruhi karakter kita. Alasan kedua kata ulama, anna lahmal ibil syadidut ta'sir 'alal a'sab fayuhayyijuha walihadza kana tibbul hadis yanhal insanal asbi minal iksar min lahmil ibil wal wudu yusakkinul a'sab wa yubariduha kama amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil wudu indal ghadab li ajli taskinihi. Dijelaskan sama ulama dalam kitab Syarhul Mumti'. Alasan selanjutnya, kenapa sih makan daging onta itu bisa membatalkan wudu? Karena daging onta itu pengaruhnya sangat kuat sekali ke saraf-saraf manusia. Pengaruh itu ke saraf-sarafnya manusia. Oleh karena itu kata ulama, kesehatan modern zaman sekarang ini, bidang kesehatan yang modern saat ini melarang orang kalau punya sifat pemarah jangan banyak makan daging onta. Nah, dari segi kesehatan, dari segi kedokteran yang modern saat ini, orang yang sifatnya pemarah dilarang untuk banyak-banyak makan daging onta karena memang pengaruh. Tadi kan tabiat setan kata Rasul SAW, jangan banyak makan onta. Ada pengaruhnya di situ. Justru kalau dia habis makan daging onta dianjurkan untuk berwudu. Kenapa? Untuk supaya sarafnya itu tenang. Nah, dan supaya mendinginkan sarafnya. Kita kan wudu itu kan, itu mendinginkan saraf itu. Mendinginkan saraf, menenangkan hati. Makanya Nabi itu menganjurkan kayak gini, kalau ada orang yang marah, salah satu caranya wudu. Itu. Salah satu cara kalau kita marah itu dengan berwudu. Itu yang diajarkan Rasul SAW. Bisa menenangkan hati. Kenapa? Karena wudu itu, bapak-bapak sekalian ya, wudu itu bisa menenangkan kita. Kena air jadi dingin, hati kita jadi dingin, dan saraf-saraf itu jadi normal, jadi tenang. Makanya diperintahkan kita untuk berwudu oleh Rasul SAW kalau lagi marah. Wudu fungsinya itu untuk salah satunya meredahkan amarah. Tapi kalau onta, makan daging onta pemicu amarah, nggak cocok makanya. Nah gitu kan. Makanya biar dia nggak marah nanti ketika sholat wudu, biar nggak ada pengaruhnya. Habis makan daging onta langsung sholat, marah dia, alangkah panjang imam ini, marah dia. Nah makanya dianjurkan untuk berwudu kembali, biar menenangkan saraf dia, biar dia itu kembali menjadi tenang. Allah alim bishawab. Nah inilah tentang onta. Saya ingin membahas tentang tema. Tadi kan kita sampaikan makan dan minum itu tidak membatalkan wudhu kecuali makan daging onta. Tapi kalau sholat itu bisa membatalkan sholat. Kalau lagi makan bisa emang apa Ustadz? Lagi sholat makan bisa itu, nyangkut di gigi. Tanggung pempek nih. Nah, telan dia sama dia, batal itu. Batal. Itu berdasarkan kesepakatan ulama. Kesepakatan ulama mengatakan batal. Kata Ibnu Munzir, wa ajma'u ala annal musalliyah mamnu'ul akli wa syurbi. Wa ajma'u ala anna man akala wa syariba fi salatihi al-fardha amidan in alaihal i'ada. Ulama sepakat, 4 mazhab sepakat, orang yang sholat itu dilarang untuk makan dan minum. Dan mereka sepakat siapa yang makan, yang minum di sholat wajib dengan sengaja ya, maka dia harus mengulangi sholatnya. Makan dan minum dengan sengaja di sholat wajib, maka dia diharuskan untuk mengulangi sholatnya. Dalam kitab Al-Ijma' halaman 39. Kenapa yang disampaikan sholat wajib? Kenapa enggak disampaikan sekalian sholat sunnah juga, batal juga sholatnya?
Karena kalau sholat sunnah, bapak-bapak sekalian, ternyata ada hadis. Ada hadis dibolehkan untuk minum ketika sholat sunnah, ada hadisnya. Tapi hadisnya ini masih diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan ini hadis dhaif, nggak bisa dipakai. Ada yang mengatakan nggak dhaif, ini bisa dipakai. Ada hadisnya itu. Inna Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu an abihi kana yutilu naflah wa rubbama atisha fasyariba yasiran. Ada di hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Kata Abdullah bin Zubair mengatakan dari ayahnya, dulu dia, seorang sahabat ini, sholat sunnahnya panjang sampai merasa kehausan. Saking panjangnya itu sampai merasa kehausan. Itu sahabat kayak gitu. Sehingga mereka sedikit minum sedikit. Langsung minum. Allah alam ketika ketika duduk minum dan terus meneruskan sholatnya, tetap melanjutkan sholatnya. Ada hadisnya, tapi hadis ini ada yang mendoibkannya. Bagi yang mendoibkannya tetap batal itu sholat sunnah itu sambil minum ya, bukan makan ya. Tapi bagi yang tidak mendoibkannya boleh, dengan syarat sedikit yang dia konsumsi. Kalau banyak tetap batal. Allah alam bissawab. Nah ini jadi masalah kayak gini. Kadang-kadang ditanya, kita bahas makan dan minum itu bisa membatalkan sholat. Nggak kebayang kalau kita itu lagi sholat tiba-tiba ngambil makanan, enggak. Cuma yang jadi masalah kadang nempel di mulut kita, nempel di lidah kita. Nah, masih rasa cuko, misalkan langsung dia sayang misalkan. Nah, hati-hati itu, apa ada kacang nempel, hati-hati. Boleh nggak? Yang pertama kita ini dibahas dulu sama ulama ya. Menelan ludah dan menelan sisa makanan. Nah, tuh. Boleh dah Pak Ustadz nelan banyu ludah. Nah, misalkan. Dibahas itu sama ulama itu karena ada pengaruh hukumnya itu. Atau nelan sisa makanan yang nyangkut di gigi atau di lidahnya itu ya. Yang pertama kata ulama kayak gini. Balar riqo fi shalah la yu'assir ala shalah li'annahu laisa aklan wala syurban wala huwa fi ma'nahima. Wa idza kana shaim la yuftir bi balghi riqihi fa min babi aula al musalli la tabtul fihi salatuhu. Yang pertama bahas tentang ludah dulu. Orang sholat nelan ludah, apakah batal sholatnya? Kata ulama ini tidak mempengaruhi sholat dia, karena ini bukan dinamakan makan dan minum, gitu ya. Orang puasa itu kalau nelan air ludah nggak batal puasanya, apalagi orang sholat. Tambah nggak batal. Yang puasa aja sering dia mungkin kan nelan air ludahnya. Maka tidak mengapa, gitu ya. Karena yang dinamakan makan dan minum itu sumber makanan atau sumber minumannya itu berasal dari luar. Nah, ditelan sama dia itu namanya makan dan minum. Kalau air ludah itu berasal dari dalam, kecuali ngambil dari luar. Kalau ada mudik kayak gitu batal dianya sholatnya. Allah alam bissawab. Itu ya. Yang kedua selanjutnya, bala al musalli baqayat ta'am alladhi bainal asnan la tabtulu bihi shalah in kana syai'an yasiran mimma yajri ma'arik lima syaqati tahruji anhu. Ma hukum baqaya akli bainal asnan fa ajaba binisbati li baqaya ta'am bil asnan fala ba'sa an yabqa bainal asnan walau shalal insan lakin lawin fasala minhu syai'un fala yabtala'uhu ahyanan yabqa bainal asnan summa ba'da muddah yakhruju min bainal asnan aw rubbama yuharikuhu bilisani wa yakhruj naqul hadza la ba'sa bihi lakin la yabtala'uhu. Nah, kalau ada sisa makanan gimana? Kalau ada sisa makanan, ulama menjelaskan kayak gini. Kalau makanannya dikit dan bercampur dengan air liur, kemudian tertelan karena tidak sengaja, maka tidak membatalkan sholatnya.
Karena nggak sengaja dan susah kayak gitu, bercampur dengan air liur misalkan, sisa-sisa cabai misalkan, oh tetelan dikit itu tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan sholat. Sama kayak kita, kalau kita nggak sengaja, susah banget dihindari, nggak batal sholat kita, nggak batal puasa kita. Wudhu kan kumur-kumur, wudhu itu kumur-kumur, itu kan pakai air dari luar itu. Kita kumur-kumur masih nempel di dalam itu, bekas kumur-kumur itu. Nggak taunya ketelan itu. Lagi ngomong, tahu-tahu air keran itu yang kita gunakan untuk kumur-kumur berwudhu kan nempel di lidah, nempel di rongga, misalnya nempel di mana, di langit-langit mulut misalkan. Ketelan sama kita. Kalau sedikit nggak masalah dan itu sulit dihindari. Nah seperti itu, nggak masalah. Sama kayak tadi, sisa makanan bercampur dengan air liur, air ludah, ketelan sama dia nggak sengaja, maka tidak mengapa. Asal nggak sengaja. Kalau sengaja lain lagi. Sengaja makan berarti dia. Nah, tapi kalau nempel di gigi gimana? Nah nempel di gigi, lagi sholat nempel di gigi misalkan. Kalau nggak sengaja ketelan nggak masalah. Cuma kalau sudah lepas makanan itu, sisa makanan itu dari giginya, dari mana itu misalkan, lepas ya, jangan ditelan. Beda lagi ya. Yang tidak susah untuk dihindari. Nah nempel misalkan daging misalkan nempel di lidah misalkan. Nah gimana itu? Apa telan aja? Jangan ditelan. Batal bisa sholatnya itu. Sengaja dia makan itu. Kenapa? Karena saat itu sudah lepas dari tidak menempel lagi dengan giginya. Beda lagi kata ulama kalau susah dihindari. Susah dihindari itu sisa makanannya kecil bercampur dengan air liur. Gimana mau ngindarinya? Nah, misalnya satu-satu kan susah kayak gitu. Tapi kalau kayak tadi gimana? Ditahan dulu, diusahakan ditahan, jangan sampai ketelan. Keluarin aja, masukin kemana? Misalnya kayak saya tadi kan nyangkut masuk sini misalnya. Nggak apa-apa itu, nggak masalah. Boleh mode kayak gitu. Yang nggak boleh kalau sudah lepas dari giginya, sisa makanan tadi sengaja ditelan. Sama dia, tanggung Pak Ustadz, batal sholatnya. Hati-hati itu. Dibahas sama ulama seperti itu. Wala ba'sa bi bal'i ma fihi min baqaya ta'am min ghairi madr au baqiya baina asnani. Enggak apa-apa. Kalau memang enggak sengaja ketelan, asal jangan dikunyah. Kalau dikunyah kan berarti enggak sengaja dia itu untuk makan. Allah alim bisawab. Kalau yang lain juga masih ada rasanya, gimana Pak Ustadz? Sisa makanan itu ada rasanya. Pasta gigi, habis gosok gigi, masih terasa pasta gigi. Gimana nih sholat subuhnya ini misalkan? Amma baqaya raihatul ma'jun wa ta'mihi fil fam fala yadurru zalika bi sihhati shalah li'annahu la yu'addu aklan wala syarban. Kalau seandainya kita terjadi lagi sholat, sebelumnya kan sholat subuh misalkan gosok gigi dulu dia, masih terasa itu pasta gigi atau masih ada rasanya, nah ini rasa pasta gigi nih, maka itu tetap dianggap sah sholatnya itu. Kenapa? Karena ini bukan makan dan minum, walaupun masih ada pengaruh. Nah, kok masih ada baunya ya pasta gigi misalkan. Oh ini kok masih ada bau apa misalkan itu, bau cuko misalkan, Palembang itu ya. Nggak masalah itu, nggak masalah, tidak masalah. Atau masih ada rasa-rasa dikit, nggak masalah. Asal jangan ada cabenya itu, nah ditelan jangan. Nah bahaya lagi, lain lagi. Kalau ada masih rasa dikit-dikit, itu nggak masalah itu. Allah alim bisawab. Ini masalah makanan minum ya. Masih ada lagi dibahas sama ulama masalah makanan minum ini ya. Kalau bersendawa gimana? Bersendawa. Cuma kadang-kadang gini. Orang bersendawa itu beda-beda kondisinya. Ada bersendawa langsung gitu kan keluar suara, sudah selesai. Ada orang keluar itu bersendawa, keluar lagi makanan kadang-kadang. Keluar lagi makan. Mungkin ada kayak gitu langsung. Nah, keluar lagi makanan. Nah, gimana nih? Dilema dia. Mau nanya sama ustadz lagi sholat, gimana mau nanya? Ternyata dijelaskan sama ulama kalau kondisi kayak gitu. Wa mujarradu khurujul jasa
minal fam la yabtulus shalah. Lakin in kharaja ma'u syai'un minat ta'am wajaba alaihi an yukhrijahu fi mindil aw ghairihi. Fa in ibtala'ahu mukhtaran 'amidan fasadat salatuhu. Wa in ibtala'ahu bila qasdin minhu aw lam yatamakkan min ikhrajihi fa salatuhu shahihah. Nah, ulama memberikan perinciannya. Tergantung sendawanya itu gimana. Kalau cuma sendawa biasa aja keluar misalkan suara kayak gitu ya, itu nggak membatalkan sholat. Tapi kalau sampai sendawanya itu mengeluarkan sisa makanan itu wajib dikeluarkan, entah itu ke tisu atau kemana, ke saku atau kemana, ada lap ya, keluarkan, nggak boleh ditelan lagi. Nah, makan pempek, nah nggak minum tadi, nah nyangkut keluar lagi misalkan. Pas dia sendawa itu ya tiba-tiba keluar, jangan ditelan kata ulama, nggak boleh, berarti dia makan. Kenapa dinamakan makan? Karena pempeknya tadi kan dari luar itu. Beda sama ludah tadi dari dalam munculnya. Pempek tadi dimasukkan dari luar. Sudah masuk tapi keluar lagi. Telan lagi sama dia, batal. Dianggap makan saat itu. Namun kalau sengaja ya batal. Namun katanya kalau nggak sengaja atau nggak mungkin untuk mengeluarkannya, telan-telan lah nggak apa-apa. Sholatnya tetap dianggap sah. Gimana maksudnya nggak mungkin untuk mengeluarkannya? Nyangkut pas tengah-tengah tenggorokan sini. Nah bingung deh, mana mau mengeluarkan ini? Mau dikeluarkan nggak bisa gitu kan? Sudah telan. Kalau nyangkutnya di ujung tenggorokan situ, nah sudah telan aja. Kalau memang nggak bisa untuk dikeluarkan, Allah alim bissawab. Satu lagi bahasan. Nah ini ya, dibahas juga sama ulama ya, jangan kaget ini ya. Kalau orang lagi batuk, ada dahak gimana? Nalan dahaknya, ketelan dahaknya, batal nggak? Bahas juga sama ulama. Masya Allah ya. Lagi batuk berdahak, batuk-batuk, ada dahaknya. Malu ini, telan. Sangat sulit. Dibahas sama ulama itu ternyata nalan dahak itu, kata ulama, annal murada bin nakhama al muftirah hiya allati tasilu ilal fam wa amma allati fil halqi wa tanzilu ila sadr fahadhihi la tuftir wala azunnu ahadan tasilu nakhafa ila famihi fayablauha li'anahu mustakrahun. Lakin ala kulli hal fuqaha Hanabila wa aksarihim yaqul idza wasalat nakhama ilal fam summa tala'aha fasada shaumuhu. Nah kayak gini. Nalan dahak itu bisa terkadang membatalkan sholat dan juga bisa membatalkan puasa, dan terkadang tidak membatalkan sholat ataupun tidak membatalkan puasa. Kata ulama menjelaskan, dahak yang ditelan yang bisa membatalkan puasa ataupun sholat, kalau dahaknya itu keluar sudah sampai ke mulut, sudah nyampe ke lidah, telannya lagi sama dia, batal mode kayak gitu, batal ya. Tapi kalau masih di pangkal tenggorokan sini, tiba-tiba turun dianya misalkan, itu tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan sholat. Nah, yang jadi masalah kalau sudah keluar dahaknya itu ke lidah, sampai lidah, nah udah keluar, sampai giginya misalkan, sampai mulutnya, ditelan lagi sama dia, itu membatalkan sholat, membatalkan puasa. Tapi kalau masih, kata ulama, masih di pangkal tenggorokan, kemudian turun lagi sampai ke dalam, itu tidak membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena kalau masih di pangkal tenggorokan itu dianggap bagian dalam tubuh, tapi kalau di mulut, di lidah, itu dianggap seperti lagi makan, seperti itu ya. Allah alim bissawab. Nah, saya cukup ya. Seolah nanti kita lanjutkan surat Al-Fajr setelah ini.